Ahlussunnah wal Jamaah lantas ya mencintai, kemudian menghormati sahabat-sahabat Rasulullah, tidak sebagaimana ya pandangannya Syiah Rafidhah begitu. Kalau sahabat yang dari kalangan keluarga Rasulullah, ya Ali bin Abi Thalib dan ya keluarga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nasab dan darah, barulah kemudian mereka juluki Ahlul Bait, dan itulah sesungguhnya sahabat yang perlu dihormati. Adapun sahabat yang lain begitu tidak perlu, bahkan dihinakan, bahkan kemudian mereka mengkafirkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian Allah memberikan kesempatan untuk melakukan atau bermajelis ilmu. Kenikmatan yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan masih pembahasan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan di pertemuan yang lalu oleh Syekh Muhammad, kemudian disampaikan juga dan disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan, menandakan bahwa min aqidati hadzal fasli raddu 'ala ar-rafidah. Sikap seorang muslim kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya, menandakan berbedanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah perihal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akidah yang dianut oleh orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah, kemudian juga akidahnya orang-orang Khawarij, alladzina yasubbuna as-sahabata wa yabghadunahum wa yajhaduna fadailahum. Mereka ini tidak senang, mereka ini yabghadun, benci terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yajhaduna fadailahum, juga mengingkari keutamaan-keutamaan tentang sahabat Rasulullah. Wa bayanu bara'ati ahli sunnati wal jamaah min hadzal madhhabi al khabith. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab ini ingin menjelaskan tentang bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari madhab yang buruk ini, kata beliau, ya. Wa annahum ma'a sahabati nabiyihim kama wasafahumullahu fi qawlihi walladzina ja'u min ba'dihim. Jadi mengapa kita tidak boleh semisal dengan orang-orang Syiah Rafidhah, kemudian tidak boleh sama pandangan kita dengan orang-orang Khawarij perihal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah saja sudah kemudian memuji sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim, ya, walladzina ja'u min ba'dihim. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa mereka-mereka al-muhajirin wal ansar wa humut tabi'una lahum bi ihsan, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang datang setelah zamannya muhajirin wal ansar bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jadi mereka yang mengikuti kebiasaan, mereka yang mengikuti kehidupan, mereka yang mengikuti akidahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan kita pun seperti itu. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Jadi yastaghfiruna li anfusihim, ya, mereka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik muhajirin dan ansar, yastaghfiruna li anfusihim, mereka meminta ampun kepada Allah untuk diri mereka sendiri, waliman taqaddama minal muhajirin, dan juga bagi orang-orang sebelum muhajirin dan ansar, begitu. Wala taj'al fi qulubina ghil ay ghasyan wa ba'dhan hasadan. Jadi mereka kemudian, atau kita meyakini jangan sampai di dalam hati kita ini ada sifat-sifat ataupun ada perasaan-perasaan tidak senang kepada mereka, ya, kemudian hasad kepada mereka, begitu. Lilladzina amanu, li ahlil iman, wa yadkhulu fi dzalika as-sahabah dukhulal awliya. Kemudian untuk orang-orang beriman juga, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak hanya kepada para sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cinta tidak hanya kepada para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti setelahnya. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian sayang kepada sesama orang-orang yang beriman, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama beliau, para sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu sahabat Ansar dan juga sahabat Muhajirin, asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir dan kekufurannya. Ruhama'u bainahum, kemudian sesama orang-orang yang beriman, mereka itu saling mencintai. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan terbalik, begitu. Sesama orang-orang beriman kemudian asyidda, begitu. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an tadi,
Lalu kepada orang-orang kafir yang itu jelas-jelas memerangi orang-orang beriman, kemudian kita ruhama, justru saling mencintai begitu, saling menghargai kepada mereka orang-orang kafir yang jelas-jelas memerangi orang-orang yang beriman. Sedangkan Rasulullah SAW tidak tegas terhadap orang-orang kafir dan juga tegas terhadap kekufuran, tidak mau cawe-cawe, jamaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah SAW di dalam kisah itu, di dalam riwayat-riwayat Sirah Nabawiyah kan disampaikan dahulu agar Rasulullah itu kemudian berhenti berdakwah, mendakwahkan Islam di tanah Makkah atau di tanah Arab pada saat itu. Kemudian para pembesar-pembesar kafir Quraisy itu datang kepada Muhammad karena mereka ingin membendung dakwah Rasulullah SAW, sudah tidak mampu, kehilangan akal, kehabisan cara. Semakin kemudian disakiti, semakin umat Nabi Muhammad ini bertambah. Islam ini kemudian semakin tersebar di Jazirah Arab. Jadi datang, wahai Muhammad, berhentilah kamu menghina ataupun merendahkan Tuhan-Tuhan kami, katanya. Jadi merendahkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, karena itu adalah Tuhan-Tuhan nenek-nenek moyang kami, kata mereka. Bagaimana kalau kita bikin kesepakatan? Apa kesepakatannya? Sehari kamu ataupun sehari kami ini menyembah Allah, menyembah Tuhanmu itu, kemudian besoknya gantian kamu yang menyembah berhala-berhala kami. Deal kan? Kan enak tuh. Sehari saya akan menyembah Tuhanmu itu, tapi kompensasinya besok gantian kamu yang menyembah berhala-berhala itu, supaya nyaman, kemudian supaya tidak ada ketegangan di antara kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian tidak mungkin Rasulullah SAW mengikuti dan menyanggupi kemauan mereka begitu. Allah Subhanahu wa taala lantas menurunkan ayat lakum dinukum waliyadin begitu. Kemudian bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Jadi tidak boleh dicampur adukkan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih sederhana daripada itu semuanya, pernah di dalam satu riwayat sahabat Umar bin Khattab itu kedapatan sedang membuka-buka kitab Taurat begitu. Kitab Taurat yang ada pada saat itu. Lalu ditegur oleh Rasulullah SAW begitu. Wahai Umar, ala yakfini begitu. Tidakkah cukup ataupun belumkah cukup, kata Rasulullah, Al-Quran itu sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah kepadaku dan untuk kalian. Jadi ditegur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditegur oleh Rasulullah SAW, padahal hanya memegang dan kedapatan membuka kitab Taurat begitu. Lalu kemudian Umar ini sedikit beralasan, hanya pegang-pegang saja wahai Rasulullah, tidak yang lain. Itu pun ditegur lagi oleh Rasulullah SAW begitu. Ala yakfikal Quran begitu. Lantas tidak cukupkah Al-Quran yang Allah turunkan kepadaku dan juga kepada kalian untuk kalian jadikan pedoman dalam hidup kalian? Hingga Rasulullah SAW menegur dengan lebih tegas lagi Umar bin Khattab, ala yakfini, tidak cukupkah aku wahai Umar bin Khattab begitu. Lantas Umar bin Khattab lalu meletakkan kitab Taurat tersebut. Ini yang kemudian sifat daripada Rasulullah Muhammad bersama sahabat-sahabatnya. Jadi kita sebagai orang beriman jangan terbalik, sesama orang-orang beriman kemudian kita saling memusuhi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya sama orang-orang kafir yang jelas memusuhi orang-orang beriman, memerangi orang-orang beriman, kemudian kita lantas saling menyayangi di antara kita dan mereka, kan terbalik, jamaah yang dirahmati Allah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah li ahlil iman wa yadkhulu fi dzalika as-sahabah dukhulan awli lakinnahum asyrafal mu'minina wa liqaunis siyaqi fihim. Ahlus Sunnah wal Jamaah lantas mencintai kemudian menghormati sahabat-sahabat Rasulullah, tidak sebagaimana pandangannya Syiah Rafidhah begitu. Kalau sahabat yang dari kalangan keluarga Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dan keluarga Rasulullah SAW secara nasab dan darah, barulah kemudian mereka juluki Ahlul Bait.
dan itulah sesungguhnya sahabat yang perlu dihormati. Adapun sahabat yang lain begitu tidak perlu, bahkan dihinakan, bahkan kemudian mereka mengkafirkan sahabat Rasulullah SAW. Tidak seperti itu jamaah yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu kan, la tasubbu ashabi, begitu. Orang-orang beriman itu ya tidak boleh menghina dan menjelekkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian diwanti-wanti, karena yang menghina dan menjelekkan serta merendahkan sahabat-sahabat Rasulullah itu sama saja dengan menghinakan dan merendahkan Rasulullah SAW, begitu. Sebagaimana juga orang-orang Khawarij yang dirahmati Allah. Orang-orang Khawarij ini kan awalnya adalah pendukungnya sahabat Ali bin Abi Thalib, begitu. Awalnya mereka dikatakan Syiah, ya Syiah itu adalah pendukungnya ya Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian hilang kepuasan mereka terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang mereka tuduh telah melakukan kekafiran. Sahabat Ali bin Abi Thalib kemudian mereka tuduh ya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kata mereka, karena kemudian Ali bin Abi Thalib menerima syarat perdamaian ya. Kemudian mereka meyakini bahwasanya itu akal-akalan ya musuhnya sahabat Ali bin Abi Thalib saja, begitu. Tapi kemudian yang awalnya ya didukung penuh, lantas karena merasa tidak puas dengan kepemimpinan sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian mereka mentakfir, mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Kemudian disebutlah mereka Khawarij, orang yang kemudian keluar dari barisan sahabat Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkan sekelas sahabat Ali bin Abi Thalib, begitu. Dan akidah mereka itu sampai sekarang kemudian masih bertahan. Akidah yang utama mereka itu berkeyakinan pelaku dosa besar itu akan Allah kekalkan di dalam neraka. Jamaah yang dirahmati Allah. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Allah itu Maha Pengampun. Dosa besar yang belum sempat ditaubati, imma ayyu'adzab wa imma ayyughfar, begitu. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani dengan seiman-imannya bahwa dosa besar yang belum sempat ditaubati hingga kemudian meninggal dunia, kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti pada hari kiamat ada dua ya, kemudian keputusan Allah akan diampuni berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian atau pada akhirnya disiksa dulu oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di dunia. Kemudian setelah bersih barulah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah, tidak dikekalkan di dalam neraka sebagaimana ya orang-orang Khawarij, begitu, dengan akidah takfirinya, begitu. Pokoknya pelaku dosa besar kafir, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada akhirnya ya berkembang, jamaah yang dirahmati Allah, kepercayaan Khawarij ini berkembang, dan mereka yang kemudian kadang tidak sadar kalau ya akidah-akidahnya itu mirip-mirip dengan Khawarij, begitu. Siapa yang mengkritik pemerintah itu bugot, begitu. Siapa yang mengkritik pemerintah kemudian itu adalah Khawarij, sebagaimana ya dahulu ya pengikutnya Ali bin Abi Thalib yang kemudian mentakfir Ali bin Abi Thalib. Ini berkembang kemudian kepercayaan ini dan akidah ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya pelaku dosa besar itu, kata Khawarij, adalah khalidina finnar, dikekalkan oleh Allah di dalam neraka. Itu akidah mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, qala al-Imam Asy-Syaukani, berkata Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Fadailus Sahabah atau di dalam kitab Fathul Qadir, di dalam tafsir beliau ya, faman lam yastaghfir lis-sahabati 'alal umumi wa yatlubu ridwanallahi lahum faqad khalafa ma amara Allahu bihi fi hadhil ayah. Maka siapa saja orang-orang beriman yang tidak memintakan ampun, memohonkan ampun secara umum untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak memintakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala
ya, untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum khalafa ma amarallahu bihi, maka kemudian kita ini menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an kan dikatakan ya bahwa sahabat Rasulullah itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Sahabat Rasulullah itu diridhoi oleh Allah dan mereka juga ridho kepada Allah. Itu ya yang dirahmati Allah. Allah memberikan stempel ya bahwa muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100 itu ya, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar itu diridhoi oleh Allah. Kemudian juga mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu stempel yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak didapatkan oleh sahabat Rasulullah secara cuma-cuma. Adalah pengorbanan sahabat Rasulullah terhadap Islam, begitu. Bagaimana pengorbanan mereka terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela celaka asalkan Rasulullah selamat, begitu. Mereka rela terluka asalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan sudah bisa kita akses dan kita lihat di dalam sirah-sirah nabawiyah bagaimana pengorbanan ya sahabat-sahabat Rasulullah itu terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sahabat Umar ibn Khattab yang ketika ya Rasulullah meminta para sahabat untuk berinfak di jalan Allah, maka kemudian Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah membawa uang emas ya yang banyak, kemudian diserahkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah ya bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, "Ma tarakta li ahlika ya Umar bin Khattab," begitu. Apa yang engkau sisakan dan engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kok banyak sekali infakmu ini, banyak sekali ya sedekahmu ini, banyak sekali apa yang engkau dermakan di jalan Allah, begitu. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab, ya, taraktu li ahli kama ya anfaqtu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, kemudian apa yang aku sisakan untuk anak dan istriku sama dengan apa yang aku sedekahkan di jalan Allah. Padahal itu adalah uang emas, uang dinar yang begitu banyak. Satu kantung uang dinar begitu. Infaknya Umar bin Khattab untuk ya perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Umar bin Khattab ini menginfakkan setengah daripada harta yang ia miliki pada saat itu. Tidak main-main jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan mungkin berat ya tidak sekuat Umar bin Khattab. Artinya kasarannya kalau kita tuh punya rumah satu, kemudian rumah dua, kemudian satunya disedekahkan di jalan Allah. Kalau punya mobil dua begitu, mobilnya yang satu kita pakai, kemudian satunya kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berat tidak ya. Sebagaimana juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya ketika Umar bin Khattab selesai ya berinfak ya kemudian datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga membawa uang emas begitu, uang dinar pada saat itu ya, sekantung uang dinar banyaklah. Lantas ditanya juga oleh Rasulullah sebagaimana pertanyaan Rasulullah kepada ya Umar bin Khattab, "Ma tarakta li ahlika ya Abu Bakrin?" Wahai Abu Bakar, banyak sekali sedekahmu ini, apa yang kamu tinggalkan, apa yang kamu sisakan untuk anak dan istrimu? Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, "Allahu wa rasuluhu," begitu. Wahai Rasulullah, yang aku tinggalkan untuk anak dan istriku adalah Allah dan Rasulnya. Biarlah Allah yang menjamin mereka, begitu. Biarlah Allah yang menjaga mereka. Biarlah Allah yang mencukupi mereka, begitu kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Artinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian menginfakkan dan mensedekahkan harta yang ia miliki semuanya pada saat itu. Jemaah yang dirahmati Allah, ini kan perlu keimanan yang besar, jemaah yang dirahmati Allah, perlu keimanan yang tebal begitu sehingga ya perjuangan-perjuangan ya yang dilakukan oleh sahabat itu sulit untuk kita samai. Belum lagi ketika mereka ya berjuang dengan jiwa mereka, tidak hanya dengan harta mereka. Mereka berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka ya berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ikut hijrah ke Habasyah yang pertama, hijrah ke Habasyah yang kedua, kemudian hijrah ke Taif, kemudian hijrah ke
Madinah Al-Munawwarah yang sebelumnya namanya Yathrib. Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang begitu ya kaya raya, tajir sekali begitu. Mereka ataupun orang-orang kafir Quraisy itu memberikan syarat kepada Abdurrahman bin Auf, kalau kamu ingin ya hijrah bersama Muhammad itu atau hijrah ke Madinah begitu, silakan, tidak apa-apa, tidak akan kami halangi, tapi dengan catatan semua harta yang kamu miliki itu tinggalkan di Mekah begitu, jangan kamu bawa ke Madinah. Enak saja kamu kemudian mencari harta, mengumpulkan harta di Makkah, kemudian mau kamu boyong semuanya ke Madinah, tidak boleh begitu. Tidak akan kami halangi hijrah ke Madinah asalkan hartamu yang berlimpah itu ditinggalkan di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi itulah sahabat ya Abdurrahman bin Auf begitu. Karena itu syarat yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah pada saat itu, maka dengan ringan Abdurrahman bin Auf, ya sudah, nggak apa-apa, asalkan saya bisa hijrah bersama Rasulullah SAW menyelamatkan iman saya begitu ke Yathrib, nggak apa-apa, ambil saja. Kemudian ya nggak apa-apa, akan saya tinggal, ya biarkan nanti kemudian Allah yang mencukupi saya di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harta yang berlimpah itu ditinggalkan, yang kemudian pada akhirnya dijarah oleh orang-orang ya kafir Quraisy Makkah, ya harta yang berlimpah itu. Ini pengorbanan ya sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Belum lagi pengorbanan secara ya jiwa, bagaimana jihadnya sahabat Khalid ibn Walid begitu, bagaimana jihadnya sahabat Amr bin As, kemudian bagaimana jihadnya sahabat Ikrimah bin Abi Jahal begitu, sahabat Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian beliau rela untuk menembus pertahanan musuh meskipun pada akhirnya ya beliau ini syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang-orang beriman diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya memohonkan ampun secara umum kepada Allah untuk sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian meminta keridhaan Allah ya terhadap sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dirahmati Allah, jangan sampai sebagaimana akidahnya orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah Rafidhah karena ketidakpuasan begitu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga kebencian kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu memiliki masalah dan bersetegang dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian dua-duanya mereka perangi, dua-duanya mereka kafirkan begitu, sehingga mereka memiliki ya akidah dan pandangan yang dinamakan dengan akidah Khawarij yang mengkafirkan. Kemudian ya mereka berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar itu termasuk Ali bin Abi Thalib kekal di neraka begitu. Dan juga tidak sebagaimana ya Syiah Rafidhah begitu. Kemudian yang dihormati dan dicintai dari kalangan sahabat Rasulullah adalah ahlul baitnya Rasulullah, sedangkan yang lain tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian diwanti-wanti ya oleh Syekh Shalih Fauzan, kemudian juga Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam akidah ini, bahwa sahabat Rasulullah itu kemudian harus kita hormati, kemudian harus kita hargai. Yang dirahmati Allah, tidak boleh ada orang-orang beriman yang kemudian yang menghina sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sejatinya itu juga menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disampaikan ya, kalau kita ini bersedekah dan berinfak ya sebagaimana ya besarnya infak kita ini sebesar gunung Uhud, yang itu infaknya adalah emas sebesar gunung Uhud, tidak akan pernah menyamai infak sekecil apapun yang pernah diberikan oleh sahabat Rasulullah terhadap perjuangan Rasulullah dan perjuangan Islam pada saat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.